إن الله يرفعنا بعلومهم وأسرارهم ونفحات الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sedaya ingkang rawuh ingkang tansah kalih minangka sedaya pengurus Masjid At-Taqwa takdiripun minangka panjenenganipun Bapak Haji Adi Sucipto ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah, mugi-mugi nanti nikmat lan rahmatipun Allah kita saged nyukuri kanthi saestu sehingga ketika kita syukur paringi nikmat ingkang tambah dening Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kita tertunjuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo dan yang kita laksanakan pengawasan Fathul Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yundabu ayyan takila li fardhin aw naflin. Disunahkan untuk berpindah dalam rangka untuk melakukan sholat fardu atau sholat sunnah min maudhi'i sholatihi, dari tempat sholatnya orang tersebut, orang yang sholat. Liyashhada lahu al-maudhi, liyashhada krono nakseni lahu marang wong opo al-maudhi'u tempat. Haitsu lam tu'aridhu fadilatu nahwi soffin awalin. Sekiranya tidak berlawanan atau bertentangan antara fadilah sof yang dengan fadilahnya sof yang awal. Begini, jadi ketika seseorang niku sampun atau sudah melakukan sholat yang pertama maupun kemudian mau sholat yang kedua atau sholat apapun, itu disunahkan untuk berpindah tempat. Misalnya ketika tadi kita sholat ada di barisan nomor 2 misalnya, nomor 2 dari samping, maka nanti mau sholat yang lain disunahkan pindah. Sholat yang lain itu bisa sholat fardu, bisa sholat sunnah. Disunahkan untuk berpindah tempat karena untuk melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah dari tempat sholatnya yang awal. Alasannya apa? Supaya tempat tersebut menjadi saksi baginya. Jadi tempat-tempat yang kita jadikan sholat itu akan menjadi saksi bahwa kita di dunia pernah melakukan sholat pada waktu jam tersebut. Misalnya ini jam 5, tadi jam 5 kita sholat subuh, pernah di sebelah samping yang nomor 2. Nanti kita sholat zuhur di tempat yang lain misalnya. Atau mungkin sholat sunnah, misalnya ba'diyah. Maghrib kita sholat di tempat tersebut, nanti ba'diyah kita pindah di tempat yang lain. Itu sunnah. Alasannya apa? Supaya setiap tempat yang kita buat untuk beribadah itu akan menjadi saksi. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan itu disunahkan apabila gitu ya,
apabila tidak bertentangan atau kan begini. Soft yang pertama, apapun yang terjadi itu kan tempat yang paling baik, tempat yang paling mendapatkan pahala lebih besar daripada soft yang belakang. Misalnya, kita mau pindah, tetapi berada di soft nomor 2. Sementara kalau kita tidak pindah, itu berada di soft depan, sebab soft depan masih kosong. Hal semacam itu apakah tetap disunahkan pindah? Kalau itu tidak, karena mempertahankan fadilahnya soft yang pertama. Jadi disunahkan pindah itu apabila fadilahnya soft yang pertama tetap ketutupan. Misalnya pertama softnya masih kosong, ya. Terus pertama asalnya di sebelah nomor 2, kemudian nanti geser ke sebelah sana, ke sana. Intinya sholat itu butuh pindah-pindah dalam rangka supaya kita punya banyak saksi besok di akhirat. Dhisik aku donya iku ana bumi-bumi sing tekseni lebih banyak. Kemudian fa'ilam yang takil, apabila kita tidak berpindah, fasola bikala bi insanin, maka kita memisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu dengan ya omong-omongan atau fasola. Artinya ada sebuah perilaku atau kegiatan yang menunjukkan bahwa itu tidak sholat nyambung. Saling ya, orang sholat maghrib. Karena suatu hal setelah sholat maghrib tidak wiridan misalnya, tidak wiridan. Mau sholat sunnah ba'diyah. Sementara tidak ada tempat atau tidak, coro pindah itu rasa-rasa, tidak ada kesempatan untuk pindah. Karena kondisi mungkin malas untuk pindah tempat atau mungkin tempatnya ya sudah tidak mungkin untuk pindah, kan bisa tetap. Sementara waktunya mendesak, dia mau melakukan sholat sunnah langsung. Nah, kalau langsung tidak berpindah tempat itu disunahkan untuk memisah antara maksudnya bersalam niku jeda pokoknya kegiatan atau ucapan yang memberikan pengertian bahwa antara sholat yang pertama dengan sholat yang mau dilakukan itu sudah selesai. Buat langsung bersalam, salam, terus ngadeg bener sholat yang kedua. Itu kayak sholat setelah rakaat atau tambahin bener itu sholat apa 5 rakaat kan. Nah, jadi agama itu mengatur semacam itu. Wan naflu li ghairil mu'takif fi baitihi afdal in amina fautahu au tahawunan bihi illa fi nafilatil mubakkir lil jum'ah. Wan naflu sholat sunat li ghairil mu'takif bagi selain orang yang beriktikaf di rumahnya, sholat fi baitihi di rumahnya itu afdalu lebih utama. In amina fautahu, dengan catatan apabila dia pulang ke rumah masih bisa melakukan sholat sunat. Au tahawunan bih, atau
Dia ketika pulang, orang rasa-rasa, orang males. Tahunan itu kebro. Illa fi nafilatil mubakir. Tulisannya mubakir. Kecuali sholat sunat bagi orang yang pergi lil Jum'ati, pergi ke Jum'atan itu awal. Au ma sunna fihi al jamaah. Au warada fil masjid kadduha. Wa iyyakunal intiqalul ma'mum ba'da intiqali imami. Ini. Semua sholat kecuali sholat fardu dan sholat-sholat sunnah yang memang sudah ada aturan atau anjuran dari agama untuk dilakukan di masjid atau berjamaah, itu lebih baik dilakukan di rumah. Di sholat sunat, ya. Sholat sunat itu sholat sunat, ya. Sholat sunat itu sholat sunat di rumah bagi selain orang yang iktikaf itu lebih utama. Sholat sunat di rumah itu lebih utama bagi mereka yang tidak beriktikaf di masjid. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu berdiam diri di masjid dalam waktu tertentu dengan niat iktikaf, itu dapat pahala. Murni iktikaf. Jadi ada orang duduk kayak kita ini, duduk di masjid, diam. Kemudian sebelum duduk kita niat iktikaf. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Niat insun iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Itu kan dapat pahala. Apalagi iktikaf, zikir, pahala lain. Apalagi iktikaf dalam rangka thalabul ilmi, pahala lain. Banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita misalnya pagi ini satu niat iktikaf di dalam masjid, kemudian niat belajar thalabul ilmi, kemudian niat silaturahim, petuk konco-konco dan yang lain-lain lah. Semakin banyak kita niat, insya Allah semakin tambah banyak. Saya ulangi lagi, jadi sholat sunnah itu disunnahkan atau sebaiknya atau lebih utama dilakukan di rumah selain orang yang beriktikaf. Kalau iktikaf jelas, iktikaf itu harus di masjid. Itu dengan catatan apabila tidak khawatir habisnya waktu atau mengabaikannya. Pulang malah waktunya habis. Tidak jadi kan sholat sunat. Atau pulang malah rasa-rasa. Kalau itu bagaimana? Ya ke masjid sekalian. Kecuali sholat yang disunahkan untuk berada di awal waktu di hari Jumat. Berarti kecuali sholat sunat untuk orang yang berada di awal waktu atau pagi-pagi di hari Jumat. Kan begini. Khusus hari Jumat. Itu kan ada perlakuan khusus karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sholat Jumat itu yang terbaik adalah mereka yang berangkat lebih pagi. Lebih pagi itu lebih baik. Misalnya bar subuh dengan makan Jumatan kata niki. Malah lebih baik. Meskipun katanya durung usum, tidak begitu banyak dilakukan tapi baik. Nah, sementara Jumat itu ada sholat qobliyah.
Qobliyah Jumat itu dilakukan setelah waktu Jumat masuk. Berarti kan hampir jam 12. Sementara kita datangnya ke masjid jam pagi. Kan tidak mungkin. Nah, kalau itu maka apakah tetap lebih baik sholat sunat qobliyah Jumat di rumah? Ya enggak. Oh, sudah di masjid kok. Sudah di masjid. Ya berarti tetap itu sholat sunat baik di masjid. Dan sholat-sholat yang disunahkan berjamaah. Artinya tidak di rumah, ya tidak di rumah berjamaah. Contoh Idul Fitri, sholat Id, sholat Istisqa, sholat apalagi ya, sholat-sholat yang disunahkan berjamaah, taraweh, itu kan sholat jamaah, ya tetap di masjid. Dan sholat sunnah yang memang kewarid dari Nabi sudah diterangkan oleh agama yang dari Nabi itu baik di masjid. Contoh apa? Sholat duha. Sholat duha itu saya ini ke masjid. Artinya ya umpama ada kesempatan di masjid itu baik. Sholat duha. Terus wa ayyakuna intiqalul ma'mum ba'da intiqali imami. Nah, ini melanjut dari keterangan awal. Tadi ketika kita sholat, selesai sholat, mau pindah, itu kan disunahkan. Mau sholat lagi, itu disunahkan pindah tempat. Nah baiknya, pindah tempatnya seorang makmum itu menunggu ba'da intiqali imami. Menunggu setelah imamnya pindah. Jadi nak delok ngene, delok ngaten. Baike niku bubare makmum setelah bubare imam. Kalau di sini pripun? Ngeteni nggih. Wah, baik ini. Nah, iku iso dilakukan seguyung nggih. Imam selesai wiridan, selesai doa, kan mau sholat pindah tempat. Baru imam makmum ikut pindah. Misalnya jamaah ada 50, wah rame. Jadi menunggu. Tapi biasanya itu imam paling keri ya. Makmum rakrasan. Tapi kok bisa begitu baik. Makmum yang baik luar biasa. Saya. Terus begini. Selama kita dalam posisi sholat dan rangkaian sholat, itu kita dicatat amal ibadah yang lain. Pak, kan ada sebuah ungkapan nasbar sholat fantasyiru ilal ardi, begawe dan seterusnya kegiatan yang lain. Iya, maksudnya apabila kita tidak ada kegiatan yang lain, jin mendesak, ya setelah sholat ditunggu sampai wiridan selesai. Kalau nanti ada sholat ba'diyah, maka selesai wiridan baru sholat ba'diyah. Bareng-bareng itu bagus tuh. Tapi kalau sholat subuh kan ada sholat ba'diyah. Jadi selesainya imam. Syukur-syukur apabila kita kan tidak ke rumah tuh. Syukur-syukur mau setelah sholat subuh tidak cepat-cepat pulang, tetap tepat di posisi orang sholat di masjid lah. Kemudian ya tetap di masjid sampai nanti isyraq. Isyraq itu matahari terbit. Kalau pas dilalang anggur itu pahalanya kahajjatin wa umratin. Sebagaimana pahalanya orang yang haji maupun umroh. Kita haji nunggu lama lah. Kita haji nunggu lama, biayanya banyak. Umroh biayanya banyak. Fisiknya kudune sehat. Sementara
kita dapat mendapatkan pahala itu dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya yang kalau kita temani ringan, penuh ringan. Wong agar tak do sholat tengok-tengok matanya sampai matahari terbit. Pak kalau tidak tengok-tengok setempat misalnya macam-macam misalnya kegiatan ngaji ya sama sebenarnya. Yang penting tidak amalan-amalan yang ikhram lah. Dari sini ada yang perlu ditanyakan. Nah, dari wonten kita lanjutkan ke bawahnya. Wanudiba, nah ini perlakuan orang yang sholat di dalam sholat. Wanudiba limusallin, disunahkan bagi orang yang sholat tawajuhun madep linahwi jidarin maring sepadane tembok au amudin utawa saka mingkul li syakhisin dari pokoknya saka atau apapun lah benda yang tulur tifaihi yang panjang ngadeke sulusa dhira'in 2/3 dhira'. Dhira' itu sekitar 45 cm atau katakan misalnya 60 ya berarti 2/3-nya 45 sekitar faksar wa ma bainahu wa baina aqibil musalli salasatu adru'in, jarak antara tungkak sikil sing belakang apa tungkak nggih tungkae wong sing salat itu 3 dhira. Nanti saya gambar fa'aqol lah 3 dhira atau mungkin kurang. Summa in ajaza anhu falinahwi ason magru zatin ini ason magru zatin. Apabila tidak dengan tembok di depan kita, maka kita beri teken atau teken yang ditancapkan. Itu kalau tempat sholatnya tidak keramikan gitu ya. Kalau sekarang tidak mungkin sholat di masjid nyeblok teken. Kamatain, ya kalau tidak, ya kamatain mungkin tas atau koper bisa. Pak ilam yajidhu nudibabastu musola kasajadatin. Apabila tidak mendapatkan itu, maka kita gelar sajadah. Tempat sholat itu sajadah. Ini sajadah itu sunat. Summa in ajaza'anhu khatta amamah. Apabila tidak itu, maka kita garis. Khatton sing fi thalathati adru'in ardon autulan. Jadi 3 dhira panjang dan lebar. Bahwa aula li khabari Abi Dawud, karena ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dawud. Hadisnya begini, idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhi syai'an. Ketika seseorang mau sholat, maka jadikanlah depannya itu sesuatu, dikei barang lah. Fa ilam yajid, apabila tidak menemukan fal yansib ason, maka dirikanlah soko atau teken. Fa ilam yakun ma'u ason, apabila tidak ditemukan teken fal yakhutto khotton, maka garislah. Kalau sudah dilakukan semacam itu, tumbala yadurruhu ma marra amamah. Kemudian apabila ada seseorang atau sesuatu yang lewat di depan, maka tidak jadi masalah, aman maksudnya kan. Wa qisa bil khatti al musalla, disamakan dengan membuat garis itu. Apabila tidak ditemukan garis itu kan al musalla sajadah, ya sajadah. Wa quddima alal khat, tapi tetap didahulukan al khat li annahu abhar. Al musalla itu pokoknya apapun yang musola, yang sajadah atau apalah. Fil murad wa tartib al madkur wa al mu'tamad. Begini. Jadi orang sholat niku disunahkan depannya itu ada tembok. Misalnya berarti kayak ini.
dengan sholat depannya ada tembok. Kalau tidak ada tembok, disunahkan bagi seorang yang sholat untuk menghadap sejenis dinding atau tembok. Kalau tidak ada tembok atau tiang, tiang itu sokong. Sokong. Yakni dari setiap perkara yang tampak, pokoknya ngadeg lah. Dengan tinggi 2/3 dhiro atau hasta lebih. Ya, kira-kira 20 meter, 20 cm lah. Dan jarak antara dinding dengan tumit, tungkai itu tumit ya. Orang yang sholat 3 hasta ke bawah. Jarak antara orang yang sholat dengan tembok tadi atau apa tadi itu ya 3 dhiro 3 hasta. Di antara sajadah itu ya sampai kan pas. Atau bahkan kurang, jadi tidak perlu lebar-lebar, tidak perlu panjang. Sajadah atau ini keramik ini pas nih. Cara gawe soft itu pas nih. Apabila tidak mampu dari jenis dinding, maka dengan jenis tongkat yang ditancapkan seperti perkakas. Misalnya pas kita bepergian mau sholat, kopernya dekat depan, tasnya taruh depan. Dalam rangka apa tadi? Membuat pembatas kita dengan tempat yang mau kita buat sujud. Menggaris dengan memanjang ini lebih utama dibanding melebar. Di garis, kalau tidak ada tongkat ya di garis. Itu kalau di tempat-tempat yang tidak seperti apa sudah kayak tempat-tempat yang umum lah. Tapi kalau kayak masjid di garis dengan di nadiri kan sudah cukup, akan ada tembok. Alasannya apa? Alasannya itu satu, biar orang yang sholat ketika depannya ada penutup atau tanda itu lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Yang kedua, menghalangi orang yang lewat. Kenapa pakai ma tadi tidak emat? Ketika kita sudah melakukan, pokoknya kalau ada tembok, kalau tidak ada tembok, sokong. Kayak gini ya. Kalau tidak ada, maka kita garis atau pakai sajadah. Kalau sudah kita lakukan itu, ada apapun yang lewat, itu tidak masalah. Artinya, yos, tidak masalah. Tidak berbahaya sholat kita. Mengapa pakai ma? Karena tidak hanya orang tok yang lewat. Ada orang sholat, kan tidak hanya orang tok yang lewat. Bisa kucing. Dan yang lebih parah adalah setan. Itu memasukkan setan. Bodoh supaya kita tidak khusyuk. Kalau sudah kita lakukan itu, maka itu sudah ketika ada kucing lewat, kucing apa, atau mungkin sesuatu yang lewat, itu la yadurruhu ma marra amamahu, tidak berbahaya. Tetapi ketika tidak kita lakukan itu, sholat kita mungkin mengurangi pahala sholat. Dan yang jelas mengurangi khusyuan secara normal, secara umum, orang yang sholat depannya kok ono opo sing lewat. Ya bukan pasti dipastikan tidak. Kebanyakan mengganggu konsentrasi. Terus begini, ketika kita sholat, di samping kita itu menjaga agar sholat kita tidak terganggu. Kita juga menjaga agar sholat kita khusyuk, menjaga orang yang lewat. Karena orang yang lewat itu di depan orang yang sholat, oleh Nabi itu pernah ngendikan, ya kira-kira begini, kok kira-kira wong ngerti, ya. Bahayane wong lewat ngarepe wong sholat, itu lebih baik dia diem ngenteni. Berapa ya? Waktu yang lama kok ya. Saya tadi melihatnya itu berapa ya? Saya tak lihat dulu hadisnya. Itu waktunya lama.
lebih baik dia berdiam. Setahun atau berapa, arba'ina ayamin atau berapa, begini intinya, ketika dia mau lewat, sementara ada orang yang sholat, itu lebih baik berdiam diri lama sekali menunggu, waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Nah, bisa saya buka. Artinya apa? Artinya bahwa ana wong sholat kok lewat kok ngarep itu bahaya. Makanya misalnya jenengan pas sholat, jenengan pas rampung sholat, sementara ada teman kita yang baru sholat, kita mau lewat, jangan lewat di depan. Bahasanya ojo nginyak nok ngarepe wong kang sholat. Bahaya. Lebih baik diam ngenteni atau cari tempat yang kira-kira tidak. Nah, makanya orang yang sholat ya perlu menjaga lah. Koncono aja ngantek lewat sakno. Maka perlu dikasih tanda supaya wong iku ora lewat. Kalau kita tidak kasih tanda kan orang nggak tahu. Jangan-jangan iku wis bar sholat atau durung misalnya. Atau iku sholat taura. Kalau kita kasih tanda kan kita tahu. Itu penting. Khilafan lima yuhibbu kalamubnul mukri. Famata adalah an rujbatin ila madunaha ma'al qudru 'alaiha kana skal adam. Ini komentar tentang al-mu'tamad dan khilaf tadi. Ini pendapat. Terus wa yusannu alla yaj'ala as-sutrata tilqa awajhi bal an yaminih au yasari. Gitu. Disunahkan. Tadi kan disunahkan kita memberikan pembatas. Okay. Itu kalau contoh misalnya kita mau sholat, ada tas, itu disunahkan tidak ditaruh tepat di depannya, tetapi bal an yamini, berarti di sebelah kanan, au yasari atau di sebelah kiri, arah maksudnya. Misalnya kita sholat ya, sholat di sini, sholat itu misalnya kita mau ngasih pembatas tas misalnya di sini, itu jangan ditaruh di depannya, taruhlah di arah kanan atau kiri. Nanti darah. Nah, misalnya sholat di sini, bukan di sini di depan. Berarti kadang awake dhewe itu kulino nggih. Sholat bawa HP, bawa kacamata, bawa rokok, itu kan ditaruh ya, bawa dompet. Ya bisa kita niati itu, misalnya kita buat pembatas. Tapi tas HP, video-video apa di TikTok itu, guyonan itu sholat malah dijipuk uang malah kacau ya. Kalau ditanya, Pak, ngesai HP, sholat ngesai HP, dengan HP kita taruh di depan, tapi nak ditaruh di depan itu was-was. Jangan-jangan kita lagi sujud saut wong malah. Ya, lebih baik mana? Ya monggo lah gitu kan. Sholat ngesai HP itu boleh, tidak apa-apa ya. Sholat ngesai HP ya boleh. Ngesai kunci ya boleh. Ngesai kacamata ya boleh. Selama tidak merasa terganggu. Karena jenengan merasa terganggu ya apapun yang menjadi hal yang mengganggu konsentrasi sholat kita, ya kita lepaskan gitu. Kalau mengganggu, kalau enggak ya mau. Tapi kalau rokok, enaknya di selenong gitu. Kalau rokok, sebab rokok itu
Ada yang mengatakan cara intinya rokok itu kan mbako ambune ora wangi lah. Ora wangi. Di selena kalau rokok di selena ada kita. Jadi kalau misalnya disai ya masih bungkusan mau ada. Semoga ada yang mau menanyakan. Terus wa kullu soffin sutratun. Wa kullu soffin sutratun. Setiap sof itu menjadi pembatas. Liman khalfahu. Untuk orang yang di belakangnya. Wa kullu soffin sutratun liman khalfah. In qaruba min. Maksudnya ngeten. Kita sholat di sof yang kedua. Itu kan depannya ada soft kan? Soft itu juga bisa berfungsi sebagai pembatas yang tadi. Gitu. Berarti kita sudah mendapat kesunahan. Selama soft yang di depan itu jaraknya dekat. Tidak sampai lebih dari 3 dirot. Mulanya gaya soft niku, yo ini sudah bagus, pas bagus ini. Lebih pendek lebih baik. Tapi yang penting ketika sujud tidak mepeten. Loh kok adakah sholat berjamaah yang jaraknya jauh? Ya mungkin ada dan bisa. Contoh misalnya ada imam di sini, jenengan sholatnya di ini paling belakang. Itu ya tetap jamaah namanya, tetap bisa nyambung. Wong jarak antara soft yang terakhir atau orang yang kita ikuti terakhir dengan kita itu kalau kurang dari 300 kilo atau sekitar 150 meter itu masih bisa. Contoh misalnya ini ya, ini contoh yang dapat kita gambarkan. Pak Cip ngimami di sini ya, ada imam di sini kira. Terus jenengan baru saking wudhu. Jenengan kroso aku kok nak maju wis salam. Ketika salam wis ra menangi jamaah, maka sampai di situ pintu itu langsung sholat. Allahu Akbar, langsung duduk. Niat jamaah. Boleh enggak? Ya boleh. Dan itu sudah dianggap jamaah. Karena jamaah itu yang penting imamnya belum salam. Tapi kayaknya jarang ya. Jarang. Malah luwih apik wis mending gak jamaah Allah sebenarnya ora salat atur. Tapi sebenarnya bisa ya, bisa nyambung. Apa salat terakhir di sini ada orang dari misalnya kayak subuh-subuh lebih datang. Aki nyopot sandal salate wis tahiyat. Mau salam, nah leren nyopot sandal terus maju, salam, karena menangi jamaah. Sementara biasanya subuh itu jamaahnya sak kloter. Artinya tidak ada rombongan lagi dan tidak ada orang yang datang. Pilih mana jenengan cara maju, gak menangi jamaah, imam misbar. Setelah itu biasanya serono wong. Untuk kita ajak jamaah ulang lagi daripada misalnya tidak bisa untuk jamaah misalnya pas pray ya. Kan ada pilihan. Nah, itu kalau menurut saya itu kan lebih baik dengan langsung masuk masjid langsung sholat Allahu Akbar tahiyat imam salam kita berdiri dan itu dianggap kita berjamaah. Lah, kalau begitu fungsi di sini berfungsi tidak sebagai sutro, ya enggak, terlalu jauh kan. Tadi kan disunahkan ketika orang sholat itu depannya ada pembatas. Soft yang di depannya atau orang sholat di depannya itu berfungsi sebagai pembatas dengan catatan jaraknya tidak
jauh. Kalau yang saya gambarkan itu di sini pembatasnya, di pintu sana orangnya, kan terlalu jauh. Maka itu sholatnya fadilah pembatas tidak mendapatkan, tetapi dia mendapatkan pahala. Kalau mau mendapatkan kedua-duanya, ya di depan tembok pembatasnya, depan tembok. Di belakang tembok, di depan tembok, belakang tembok, atau di sampingnya itu. Hal-hal ini ketoke ya perlu kita buat apa ya, sebuah pengetahuan ya, kalau bisa kita lakukan. Pokoknya sholat itu jangan sampai lawaran belas aroro, tidak ada pembatasnya. Kalau toh kondisi kayak begitu tertentu ya nanti kita buat pembatas yang seisane. Kemudian tadi saya contohkan sholat jamaah itu mungkin terjadi, tetapi tidak banyak mungkin terjadi. Kalau tidak terbiasa mungkin ya lucu. Wah, ada orang sholat itu sholat habis semua. Tetapi kita mengejar jamaah. Kalau tidak sholat di jauh, kita tidak mungkin bisa berjamaah. Padahal jamaah benar 27 derajat, atau ada yang mengatakan jumlah yang lain, ada 25 atau yang lain. Kan eman-eman, wis kadung lunga masjid, tidak menangi jamaah. Sementara kita kadung keri mau datang, kita tahiyate wis meh rampung, rel maju wis tahiyate entar. Maka ya sholat di belakang tidak apa-apa, niat jamaah. Qala al-Baghawi. Terus qala Imam Baghawi ngendikan sutratul imam ya sutratul man khulfah. Tadi kan makmum yang saf kedua itu sutrohnya adalah saf yang pertama. Lah yang pertama siapa? Ya imam. Imam itu menjadi pembatas dari makmum yang saf awal. Lah imamnya pakai apa? Ya biasanya imam kan di mihrab. Ini namanya mihrab. Mihrab itu tempat termulia lah, terhebat dari sekian tempat apabila salat imam. Tadi jenengan ada di imam ya panggonan yang paling mulia ya mihrab itu. Mihrab ini pengimaman. Pengimaman. Nah, mihrab ini bagus, tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh maksudnya. Kalau mihrabnya itu mungkin lebih dari berapa meter tadi, kan tidak bisa untuk pembatas imam. Mihrab. Jadi sholatnya makmum yang kedua memakai sutrohnya makmum yang pertama. Makmum yang saf pertama sutrohnya pakai imam. Imam karena di mihrab biasanya ya, kalau imam ini ya statusnya sama dengan sholat sendirian. Artinya kalau depannya tidak ada ya sama dengan kosongan. Maka depannya itu ya tembok atau tekan atau apapun tadi sama. Ini sudah jam 6 kurang seperempat. Mungkin ini sudah terakhir. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo. Monggo, Bu. Monggo. Oh, monggo, Bu. Ada 3 saf. Sholat ada. Oh, saf batal. Oh, enggak ada. Ada orang sholat sofnya sudah bagus, di tengah-tengah ada yang batal.
batal mundur, berarti kan kosong. Nah, kayak upacara ada gini, langsung diisi ya. Depannya kosong, diisi tapi sebenarnya sing isi itu samping, buatan samping atau bagaimana pakai kalau upacara kan biasa. Tapi kalau soft itu begini ya. Kalau kosong, ya diisi ya bagus. Tetapi ada aturannya ngeten ya. Aturannya wong maju itu bergerak. Kalau tidak ngerti caranya bergerak sing ora batalno kan bahaya. Kalau dia bisa satu maju tetapi juga bisa menjaga jangan sampai bergerak 3 kali. Ya tidak apa-apa, bagus. Tetapi kalau nutupi soft yang depannya, sementara mengabaikan gerakannya, ya lebih baik diam, tak ngerti caranya. Tetapi kalau bisa caranya bagus. Tidak apa-apa. Toh misalnya kosong, tidak apa-apa lah kosong. Kosong karena kondisi kan bukan dari awal. Piye murine yang daripada kan kadang ya kok aku melangkah malah gerakan lebih dari 3 kali batal. Diem lah. Tetapi kalau bisa baik apa-apa. Padha karo sholat jamaah imame mundur atau batal itu kan makmumnya gantene. Itu juga kalau bisa menuju ke tempat imam dengan cara tidak mengabaikan obah tadi itu yang bisa. Kalau wah aku nak maju kok malah kakean obah, ya maju satu apa ya? Yang penting posisinya tungkae tumitnya ini lebih maju daripada makmum sudah cukup. Misalnya ada orang sholat satu baris, ya baris. Sementara imamnya yang di depan batal. Itu ada orang maju, tidak harus ke tempat mihrab, tidak harus ke tempat imam semula. Maju satu apa ya, pokoknya saya kira-kira umite tungkae wis maju lebih depan daripada makmumnya. Itu sudah cukup. Ya satu telapak kaki lah, maju sedikit. Karena maju ke tempat yang lain itu butuh gerak. Nah gerak itu butuh ojo ngantek gerak 3 kali berturut wangel loh ngoten niku. Wong ngukur barang ngeten iki nak mboten kulino niku juga boleh ngukur misalnya Allah Akbar ngukur itu kan boleh gatel ya diukur atau obah itu boleh. Tapi bagaimana caranya obah itu tidak sampai 3 nuli ya dijeda. Misalnya gini kukur, kemudian apalagi ono sholat ketune coplok ibong. Ya monggo pilihannya terserah jenengan terapno ya monggo jenengan sholat dengan gundulan ya monggo. Tetapi ketika diterapno itu butuh gerak. Tapi nah jenengan bisa geraknya tidak 3 kali nuli ya monggo digo malih. Kan gitu. Dan itu pilihan wong ndak batal mawon kecuali kalau batal. Ampun ya. Ada lagi Bapak. Habis saya agak keras sedikit tuh. Soft pertama masih kosong. Buat soft yang kedua itu begini. Soft pertama itu fadilahnya luar biasa. Gitu ya. Lebih baik digenepi sih. Wis lengkap seret. Genep itu bukan hanya ganggang, tak iso rapet. Malah contohnya itu sampai tak nyontohaken undake nempel pundak yang lain. Begitu mah. Sampai ojo ngantek napa ana gang. Sebab nak gang ku ditubunian apa ya setan koyok digambarno cemek atau anak kewan sing desel-desel mboke. Lebih
Yang baik itu ada rapat. Pak sajadah gede-gede. Nah ini desain sajadah gede-gede itu aslinya sajadah itu kan tidak harus besar dan sajadah tidak harus menjadi pembatas. Sajadah tidak penentu jarak. Misalnya sajadah loro dienggo wong telu saged mboten? Saged. Tapi ra umum. Kula niku gadah guru riyen teng desa kula niku setiap Jumatan sajadah ditekuk. Karena sajadah gede. Saat itu nggih kula dereng ngeh, tapi angen-angen oh iya ya. Karena sajadah gede iku gange terlalu lebar. Wong ngedak sajadah orang lain kan rak kulino. Tak kulino. Padahal sementara sajadah kelebaran. Beliau berinisiatif ditekuk. Jadi cilik. Kadang kula ora eling ya sok nganet ngoten. Nah eling dari napa eling ya sok kaya itu. Nah ngoten nggih intine sok dipenuhi